Oke, kali ini saya hanya maaf, kali ini saya hanya berbicara mengenai topik kecil ya, yaitu argumen utama dari suatu bilangan kompleks. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dengan suatu bilangan kompleks yang tentu saja tidak nol ya, karena argumen itu bilangan kompleks nol tidak memiliki argumen. Nah, kita dapat menuliskan set itu dalam bentuk polar ya, set sama dengan REI cos theta plus I sin theta yang biasa juga ditulis sebagai EI theta. Dan R-nya itu adalah modulus yang merupakan akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat. Nah, sudut theta di sini, ini, itu adalah sebetulnya dia argumen ya, yang disebut argumen dari Z, yaitu yang merupakan suatu sudut ditambah 2pi maupun kelipatannya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita punya bilangan kompleks di sini, maka sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif itu bisa yang ini, tetapi juga boleh muter kembali tambah 2pi, bisa juga muter lagi, muter sekali lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, kita ingin yang hanya ada satu, ya, hanya ada satu, ingin dicari yang hanya satu. Di sini tidak tunggal, ya. Nah, argumen utama tersebut sebetulnya bisa saja mulai dari nol sampai 2pi begini. Tapi nanti untuk keperluan logaritma yang ingin dibuang itu bukan bagian ini, tapi bagian yang real negatif ya. Logaritma itu tidak punya nilai pada saat eh, real negatif. Ya. Walaupun nanti di sini ada hanya saja eh, masuk di lapisan yang berbeda. Nah, bagaimana kita mencari argumen? Ya, kita hitung dengan menggunakan tangen theta Y per X ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini sudut, maka ini adalah Y-nya, ini X-nya. Jadi kita bisa mencari theta melalui tangen begitu. Nah, masalahnya kemudian eh, dengan informasi ini saja itu tidak cukup ya. Karena kita harus memperhatikan kuadran dari situ. Jadi kalau sudut di kuadran ketiga misalkan, itu juga nilai tangensnya sama-sama positif. Tetapi hasil pembagian dari negatif dibagi negatif. Demikian pula antara kuadran kedua dan kuadran keempat. Ya. Dia nilainya negatif, jadi kita tidak bisa membedakan antara di sini dengan di sini hanya melalui ini saja. Nah, eh, saya tanya AI, muncullah suatu formula yang seperti ini. Ya, tentu saja kalau Anda belajar pertama kali melihat ini pusing, kemudian meninggalkan, atau ya ada yang tabah dihafalkan saja, saya kira bukan itu tujuan matematiknya. Nah, dua bagian yang terakhir ini mudah diterima. Jadi kalau X-nya 0, maka dia ada di sini. Dengan demikian argumen dari bilangan kompleks tersebut adalah pi per 2 ya.
Sedangkan jadi Y di sini positif ya itu ya. Untuk kasus kedua, X-nya 0, Y-nya negatif, yaitu ada di sini, maka kita sudah tahu bahwa argumennya itu min pi per 2. Jadi dengan AI seperti itu ya. Nah, saya ingin tujuan dari pembicaraan ini adalah formula seperti ini tidak perlu diingat-ingat. Ya, kita cukup paham saja. Jadi ini sama dengan yang tadi ya. Nah, oke, saya meminta AI untuk membuat slide ini. Kita ikuti dulu, yaitu eh, ya contoh satu, ya, yaitu tentukan argumen utama dari satu plus I. Ya, X-nya satu, Y-nya satu, jadi dia ada di sini. Tentu dengan mudah argus tangan sini adalah pi per 4 ya. Jadi ini pi per 4. Saya kira tidak ada masalah. Oleh karena itu argumennya hanya ada satu, ya, argumen utamanya. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, X-nya min satu, Y-nya lebih tinggi ya. Jadi sudut ini. Oke. Nah, eh, kita lihat bahwa titik berada di kuadran kedua, akar dari min pi per 3. Jadi kalau dicari dengan menggunakan kalkulator, ya, ataupun potongan dari para tangens, ya, maka ini adalah sudut negatif, ya, sudut negatif atau kuadran keempat. Nah, jadi yang kita peroleh adalah sudut ini, ya, jadi yang kita peroleh sudut ini. Padahal yang kita cari adalah sudut di sini. Yes. Nah, jadi caranya gimana? Ya, ini negatif ditambah dengan pi, dia akan ke situ. Ya, oleh karena itu ada muncul tambahan pi di sini. Oke. Nah, berikutnya contoh tiga, dalam hal ini dia ada di kuadran eh, 3, negatif dan negatif. Argus tangensnya tetap satu, tapi kita lihat bahwa dia ketemunya yang di sini, ya, pi per 4. Padahal yang diinginkan adalah sudut ini, ya, di kuadran ketiga. Sekali lagi, ini sudut positif, mau cari negatif, ya ini dikurangi dengan pi, ya, maka akan diperoleh sudut yang ini dalam hal negatif. Ya. Oleh karena itu, kita lihat di sini ada tambahan pengurangan min pi. Ya. Jadi sudah diperoleh. Nah, kesimpulannya, semua ini dibuat oleh AI untuk menentukan argumen utama. Dari ini langkah-langkahnya adalah tentukan titik XY pada bidang, ya, diminta disuruh menggambar, kemudian hitung acuan tangen theta Y per X, jadi dia positif atau negatif ya. Kalau positif ada di sini, negatif ada di sini. Nah, perhatikan kuadran dari titik itu. Ya, dan pilih sudut yang ada di sini dan di sini. Ya, mungkin setelah nanti yang tadi akan lebih jelas ya. Jadi sekali lagi eh, kalau saya peroleh di sini tidak ada masalah, tapi kalau yang dicari di sini, ini tetap yang diperoleh sudut ini. Jadi ini sudut positif, padahal yang dicari negatif, jadi ini dikurangi. Ya. Kemudian yang tidak diperoleh adalah yang di sini ya. Yang kita cari adalah sudut ini, tapi dia negatif. Yang diperoleh sudut ini. Ya. Dan ini adalah apa? Ditambah dengan
pi, ya, gitu. Oke. Nah, saya mengusulkan eh, oh ya, masih ada. Dengan demikian, argumen Z itu adalah representasi tunggal dari semua argumen. Jadi kalau saya tahu ini cukup satu, maka argumen Z itu ditambah ataupun dikurang dengan 2pi ataupun kelipatannya. Nah, saya ingin melihat ini dengan cara lain, ya. Jadi ya, kalau tadi kita harus tahu bahwa tangan itu positif di kuadran satu dan negatif di kuadran keempat, saya ingin cukup di kuadran satu saja. Jadi kalau misalkan saya punya begitu ya, setnya min akar 3, ya, min akar 3, terus kemudian satu ya, dia lebih pendek. Jadi ini sudut lebih besar nih. Oke. Nah, dibandingkan kita harus cari di sini tandanya, kita pindah saja sudut. Ini. Jadi ini adalah akar 3 plus I. Nah, ini argumennya tangan theta, ya, argumen bantu, gitulah. Ya, argumen bantu adalah bagian imajiner, yaitu 1/akar 3. Nah, 1/akar 3 atau sepertiga akar 3, maka theta bantuannya itu adalah pi per 6 ya, yang kecil. Oke. Nah, jadi ini pi per 6, padahal yang kita cari adalah sudut ini. Ya, kita eh, bisa melihat bahwa yang ini itu adalah pi per 3 ditambah, jadi ini sudutnya di sini ini bisa dilihat di sini. Ya, ini sudut bantunya. Ya. Oleh karena itu sudut ini adalah pi min theta psi. Ya, harap dibedakan dengan AI yang tadi ya. Ini sudutnya agak berbeda. Oke. Jadi ini kalau di penting sini kan sudut yang samanya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudut yang di kuadran ketiga. Kuadran tiga, ya saya gambarnya seenaknya saja. Ya, ini adalah min akar 3 min I. Nah, ini pindahkan lagi ke akar 3 plus I. Sudut theta argumen bantunya adalah tetap seperti tadi, sepertiga akar 3 ya. Gitu. Sekali lagi, sudut ini itu ada di sini nih. Sedangkan yang kita cari adalah sudut ini. Ya. Jadi ini adalah sudut, jadi argumen Z itu adalah min pi ditambah. Jadi hati-hati, saya agak berbeda dengan yang tadi. Dengan sudut yang ini adalah theta pi per 6. Pi per 6. Ya, gitu. Oke. Dan yang terakhir, kuadran keempat. Di kuadran keempat, eh, akar 3 min I. Ya. Ya, seperti tadi, saya buat saja dia menjadi vektor atau bilangan kompleks di kuadran pertama, yaitu menjadi akar 1 plus I. Nah, sudut bantu ini sama dengan yang tadi, ya, yaitu sepertiga akar 3. Oleh karena itu, sudut bantu itu adalah pi per 6. Nah, yang kita inginkan adalah sudut ini ya. Ini adalah sama.
Ya, jadi argumen dari Z itu adalah min pi per 6. Jadi mana yang Anda pilih, silahkan, tapi tidak perlu dihafal. Oke, saya kira itu. Saya akan lanjutkan dengan kuliah yang topik lainnya.